Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Sallallahu alaihi wasallam. Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Barakallahu ittaqullah taqallahu tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala ta'ala fi kitabil karim a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alif lam mim zalikal kitabu la raiba fihi hudan lil muttaqin. Sallallahu alaihi wasallam. Bapak Ibu yang sangat kami muliakan, alhamdulillah bersyukur kita kepada Allah kembali dengan izin dan rahmat Allah kita mampu hadir di masjid ini. Harapan kita tentu hadirnya kita di masjid ini benar-benar tercatat di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan kita semua mendapatkan pahala terbaiknya. Bapak Ibu yang kami muliakan, kita lanjutkan hikmah dan pelajaran dari ayat suci Al-Quran. Sekarang kita masuk surah Al-Baqarah ayat 127. Apa kata Allah Bapak Ibu? Bismillahirrahmanirrahim. Wa isyarafahu Ibrahim. Dan ingatlah ketika Ibrahim meninggikan qawaid fondasi minal baiti wa Ismail, fondasi Baitullah ditemani Ismail. Rabbana taqabbal minna, ya Tuhan kami, terimalah amal kami. Innaka antas samiul alim, sungguh Engkau Maha mendengar lagi Maha mengetahui. Bapak Ibu yang kami muliakan, ini Al-Baqarah 127. Di ayat 125 seperti yang kita sampaikan sebelumnya, Ka'bah sebagai tempat ibadah, tawaf dan sholat. Di 126 ada doa Nabi Ibrahim agar Makkah menjadi negeri yang aman dan diberi rezeki. Dan di ayat 127 menjelaskan siapa dan bagaimana Ka'bah dibangun. Bukan sekedar bangunan fisik, tetapi bangunan tauhid yang dibingkai dengan doa dan ketundukan. Maka Bapak Ibu benar-benarnya tempat ibadah yang mulia lahir dari amal besar plus doa plus keikhlasan, bukan sekedar kerja fisik. Hikmah apa yang bisa kita ambil Bapak Ibu dan itulah di kajian kita setiap Selasa Rabu menjelang Iqamah dikumandangkan. Yang pertama, amal besar tetap butuh doa. Rabbana taqabbal minna, ya Tuhan kami, terimalah dari kami. Ketika Nabi Ibrahim dan Ismail membangun Ka'bah, jelas-jelas kedua-duanya Nabi, jelas-jelas keikhlasannya teruji, kaki tetap minta kepada Allah, Rabbana taqabbal minna, ya Tuhan kami, terimalah dari kami. Bapak Ibu yang kami muliakan, membangun masjid, sekolah, usaha atau keluarga, semua harus diiringi dengan doa agar diterima Allah. Bukan sekedar sukses di mata manusia, tapi benar-benar sukses di mata Allah karena kita minta kepada Allah dan Allah mengabulkannya. Di poin yang pertama, jangan pernah lupa berdoa. Ketika kita mau bekerja, ke kantor, ke sekolah, kemanapun, pada anak kita, ke sekolah, walaupun ke sekolah mencari ilmu, tetap kita minta Rabbana taqabbal minna. Mencari ilmu dunia pun kita minta kepada Allah, Rabbana taqabbal minna,
kiranya terimalah amal kami yang pergi mencari uang ini, terimalah amal kami yang pergi mencari ilmu ini. Ini harus menjadi amalan kita kalau kita ingin masuk rombongan Nabi Ibrahim, Nabi Ismail yang selalu berdoa setiap dia melakukan sesuatu. Kemudian hikmah yang kedua dari Al-Baqarah 127, kerja keras harus disertai kerendahan hati. Yarfa'u Ibrahim al-qawaid, Ibrahim meninggikan dasar-dasar Ka'bah. Maka kita tidak seperti itu Bapak Ibu. Kerja keras harus disertai dengan kerendahan hati. Ibrahim dengan Ismail ketika dia berdoa, berarti dia sudah merasakan dia tidak punya kemampuan di situ. Kemampuan dia baru ada ketika dia minta kepada Allah. Maka sejatinya Bapak Ibu, ketika ada orang dia tidak berdoa kepada Allah, dia yakin dia tidak butuh Allah. Maka hati-hati kita Bapak Ibu, walaupun seperti yang mudah yang kita kerjakan, tapi kita minta juga kepada Allah, kiranya Allah menyelamatkan kita. Mungkin perjalanan dari rumah kita ke masjid dekat sekali dan tidak banyak kendaraan, apa salahnya kita tetap berdoa, ya Allah sampaikanlah kami ke masjid. Keluar dari sini mau ke rumah, ya Allah selamatkan kami sampai ke rumah. Kalau itu kita lakukan Bapak Ibu, kita sudah menyelesaikan Nabi Ibrahim. Hikmah yang ketiga yang bisa kita ambil dari Al-Baqarah 127 ini, kolaborasi ayah dan anak dalam ketaatan. Karena Allah mengatakan di sini, qawaid minal baiti wal ismail. Maka Bapak Ibu, contohlah ini, bagaimana kita ayah dan anak-anak bersatu dalam kebaikan. Kalau Nabi Ibrahim mengajak Ismail untuk membangun masjid, mungkin bisa kita contoh, ayah mengajak anaknya pergi ke masjid. Jika ayah bangun subuh, pastikan pula anaknya dibangunkan dan sama-sama ke masjid. Banyak kita lihat Bapak Ibu, orang yang berdagang awalnya dia ajak anaknya berdagang bersama dia, tapi dia tidak mengajak anaknya ke masjid. Mungkin dia sukses dalam perdagangan, tapi dia sukses tidak sesuai dengan kehendak Allah Subhanahu wa Ta'ala. Boleh kita ajarkan kita berdagang, atau juga boleh kita sekolahkan di mana saja, tapi jangan lupa kita ajak dia untuk taat kepada Allah. Ketika kita baca Quran, kita ajak pula anak kita baca Quran. Kapan dulu kita setelah kita baca 5 ayat disambung oleh anak kita. Kita miripkan kalau dia setiap hari. Coba misalnya kalau malam Jumat atau malam tertentu. Kalau itu sudah kita lakukan, kita sudah menjalani Nabi Ibrahim. Kemudian Bapak Ibu, ambil yang bisa kita lihat, nilai amal ditentukan penerimaan Allah. Allah mengatakan di sini doa yang dipanjatkan oleh Tuhan, kata penghina, terimalah dari kami. Maka Bapak Ibu, apapun yang kita kerjakan, walaupun itu urusan dunia, tetap dalam koridor taqabbal minna, terimalah dari kami. Maka dia tidak cukup untung besar, tapi pastikan halal. Bulu tidak cukup pintar, tapi pastikan ikhlas. Orang tua tidak cukup memberi, tapi pastikan dia mendidik dengan iman. Kalau itu sudah dilakukannya, kemudian dia sudah meneladani Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail. Hikmah berikutnya Bapak Ibu, Allah Maha mendengar doa orang yang bekerja. Innaka antas samiun, engkau Maha mendengar. Maka Bapak Ibu pastikan yang kita kerjakan yang baik-baik saja, yang kita lafazkan yang baik-baik saja, karena antas samiun, Allah itu Maha mendengar. Kita lihat Bapak Ibu contoh sederhana, petani di sawah, pekerja di jalan, ibu di rumah, doa mereka didengar Allah meski tak dilihat oleh manusia. Maka jangan pernah lupakan kesempatan untuk selalu minta kepada Allah. Dari santai kita doakan, ya Allah mudahkan suami kami, selamatkan dia ya Allah, mudahkan perjalanan anak kami, selamatkan dia ya Allah. Kalau itu sudah kita lakukan, kita sudah meneladani Ismail dan Ibrahim. Kemudian Bapak Ibu yang kami muliakan, hikmah berikutnya, Allah Maha mengetahui niat di balik amal kita. Dan Allah mengatakan di sini, tidak hanya innaka antas sami, tapi juga alim. Allah itu Maha mengetahui. Pastikan Bapak Ibu,
yang kita kerjakan tidak penting apa kata manusia, karena Allah Maha mengetahui. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.